Tidak banyak yang tahu tentang mandau, selain sebagai senjata tradisional suku Dayak di Kalimantan, Indonesia. Di dalam kehidupan orang Dayak, mandau bukan saja sebagai sebuah senjata dari besi semata. Mandau terbang merupakan senjata tradisional yang disertai ilmu kanuragan dari suku Dayak di Kalimantan. Mandau terbang telah digunakan oleh suku Dayak secara turun-temurun. Mandau pada dasarnya merupakan senjata tradisional serupa parang panjang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Namun ia diyakini memiliki aura sebagai pendamping yang disebut panekang hambaruan, pemberi motivasi dan semangat spirit. Mandau merupakan senjata utama dari sekitar puluhan jenis senjata tradisional suku Dayak yang mematikan. Artinya, kemanapun ia pergi mandau selalu dibawanya karena mandau juga berfungsi sebagai simbol seseorang, kehormatan dan jati diri. Dahulu mandau dianggap memiliki unsur magis dan hanya digunakan dalam acara ritual tertentu seperti perang, pengayauan, perlengkapan tarian adat, dan perlengkapan upacara. Mandau dibuat oleh seorang pandai yang disebut dengan nama penerat. Senjata tradisional ini juga menjadi saksi peperangan antar suku yang terjadi di kalangan masyarakat Dayak. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Senjata ini pertama kali dibuat pada abad ke-17 dan ke-18. Senjata ini digunakan oleh masyarakat Dayak dalam berperang melawan musuh. Salah satu keunikan dari mandau adalah terdapat ukiran-ukiran unik di bagian bilahnya. Secara keseluruhan, mandau merupakan simbol persaudaraan, simbol kesatria, simbol penjaga, tanggung jawab dan kedewasaan. Bagi suku Dayak, keberadaan mandau tak tergantikan oleh yang lain. Nama asli mandau dalam bahasa Sangen, Dayak kuno, adalah Mandau Apang Birang Bitang Ayun Kayau yang artinya kurang lebih secara etimologis adalah senjata yang dipakai kaum lelaki yang dipunyai oleh kaum Kayau para pemenggal kepala di zaman dulu. Sebuah mandau tidak digunakan secara sembarangan mengingat fungsionalitasnya dalam setiap upacara adat merupakan salah satu prasyarat. Ia tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti alat untuk memotong kayu, menebas semak dan lain-lain. Sebagai gantinya, biasanya suku Dayak menggunakan parang biasa yang bentuknya mirip dengan mandau yang disebut pisau ambang. Karena kedudukannya yang tinggi dibandingkan dengan senjata-senjata tradisional suku Dayak lainnya, ia juga tidak dipakai untuk meneror orang atau mengancam orang lain. Konon, apabila sebilah mandau telah ditarik dari kumpang sarungnya, ia akan menuntut darah, dan itu mutlak dipenuhi. Dalam proses pembuatannya, mata mandau diambil dari batu besi dari gunung yang berusia puluhan abad yang dikenal dengan Sannaman Mantikei. Konon menurut cerita turun-temurun ada dua tempat di Kalimantan Tengah di mana besi tersebut dapat ditemukan. Yang pertama di wilayah Kecamatan Sannaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dan kedua di daerah Montalat, Kabupaten Barito Utara.
Besi dari kedua tempat tersebut dikenal pula sebagai besi yang beracun sehingga apabila melukai kulit akan berujung kepada kematian. Melalui proses panjang, sebuah mandau ditempa dan dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari tanduk rusa dan diberi ornamen bulu burung atau rambut manusia serta aneka ukiran yang mengandung unsur pelemahan semangat atau penunduk musuh yang dalam bahasa Dayak Ngaju disebut parunduk. Begitu pula pada bagian sarungnya, selain dilengkapi tali pengikat dari anyaman rotan pilihan, biasanya diikatkan juga dengan aneka benda fetis yang disebut penyang sangkalemo. Perlengkapan lain yang kecil namun tak kalah penting adalah langgai kuai atau sejenis pisau kecil yang bertangkai sepanjang kurang lebih 20–30 cm mengikuti panjang mata mandau. Langgai ini memegang fungsi sebagai senjata cadangan dalam keadaan darurat. Ia memerankan fungsi lebih akrab, di mana secara fungsionalitas boleh digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan hal-hal biasa, bukan dalam konteks sakral. Pada masa lalu, peran sebuah mandau menjadi sangat vital. Mandau merupakan simbol dari sebuah kekuasaan. Kekuasaan tersebut terkait erat dengan mitologi Dayak bahwa semakin banyak kepala musuh yang dipenggal, maka akan semakin tinggi status sosial seseorang yang disebut sebagai mamut menteng. Seseorang yang mamut menteng dapat secara aklamasi menjadi seorang pemimpin. Hal ini bukan tanpa dasar mengingat kegigihannya dalam membela komunitas sukunya agar selamat dari berbagai serangan yang memunahkan. Berkaitan dengan fungsi utama sebagai senjata perang di masa lalu, mandau warisan leluhur diyakini suku Dayak sebagai penjelmaan diri sang empunya. Artinya, ia dapat menjelma secara fisik di tengah-tengah peperangan atau sebaliknya, tidak kasat mata, non-visual, sehingga dikenal dengan mandau terbang. Ia bisa dikontrol oleh yang empunya untuk melakukan serangan balasan, jadi hanya bersifat reaktif atas sesuatu yang terjadi. Ia tidak bersifat aktif dan agresif. Bagi masyarakat suku Dayak, mandau menyisakan sejuta misteri yang tak terpecahkan hingga kini. Konon di masa lalu sebuah mandau seolah memiliki aura, seolah sesuatu yang dapat dipelihara, disuruh atau tunduk atas kekuasaan pemiliknya. Ia seolah dapat menjadi kawan yang sangat patuh dan sangat jarang mencelakai tuannya. Hal ini mungkin secara asumtif berkait erat dengan Patei Ongoh atau kiprahnya di masa lalu, sehingga semuanya diyakini sebagai budak yang harus tunduk atas perintah tuannya. Atau, kawan setia yang tahu membalas budi. Mandau juga dapat menjadi sarana pengobatan. Misalnya air cucian asahannya dapat mengobati semacam alergi gatal-gatal yang disebut kalalah atau kicas kihal, sejenis tulah kutukan. Suku Dayak dengan senjata mandaunya terkenal ahli dalam peperangan. Mereka melawan bangsa-bangsa lain yang datang ke Pulau Kalimantan, termasuk bangsa Melayu dan bangsa Austronesia. Karena seringnya peperangan antar klan dan bangsa-bangsa yang datang ke Pulau Kalimantan, pedang mandau menjadi terkenal dengan bilah senjatanya yang tajam. Mandau berasal dari asal kata men, salah satu suku di China bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa China.
Selanjutnya di sekitar tahun-tahun 1943 sampai tahun 1945, Mandau dipergunakan untuk menghadapi orang-orang Belanda dan Jepang yang melarikan diri dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan. Di masyarakat Dayak Tunjung terdapat mandau-mandau yang sudah dipakai secara turun-temurun, sehingga lebih dianggap sebagai benda pusaka atau harta warisan. Nilai kesaktian kegaiban yang terkandung pada mandau-mandau tua seperti ini dianggap sangat tinggi. Karena di zaman dahulu mandau juga digunakan sebagai salah satu peralatan dalam praktik sihir, black magic. Selain dipercaya dapat memberikan firasat petunjuk bagi pemiliknya, konon dahulu kala hanya mandau-mandau yang telah diisi dengan mantra-mantra saja yang mampu menaklukkan kekebalan musuh. Nilai keindahan tercermin dari bentuk-bentuk mandau yang dibuat sedemikian rupa, sehingga memancarkan keindahan. Sedangkan, nilai ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tercermin dari proses pembuatannya yang memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut tidak mungkin akan terwujud sebuah mandau yang indah dan syarat makna.